Hai, saya Aisyah dan ini adalah podcast pertama saya. Disclaimer-nya adalah ini opini pribadi dari pengalaman sendiri dan hanya untuk sedikit berbagi. Kita pasti sering mengalami yang namanya baik toleran terhadap orang lain lebih daripada diri sendiri. Dan cenderung untuk bersikap tidak adil sama diri kita. Padahal kita tahu kalau orang lain tuh gak akan selalu ada. Sedangkan diri kita yang selalu bersama. Berangkat dari masa-masa pandemi, saat itu saya mulai sedikit melakukan introspeksi terhadap diri. Dan sifatnya itu spontan. Saya mulai ngobrol dengan diri karena mau seberapa banyak pun saya berinteraksi dengan orang lain, dan apalagi di masa-masa awal itu memang sulit untuk berjumpa dengan orang lain, melakukan interaksi langsung, mau tidak mau saya dan kebanyakan kita pasti banyak menghabiskan waktu sendiri. Dan kemudian saya mengalami kejenuhan. Saya nggak tahu mau apa, nggak tahu butuhnya apa, nggak tahu risaunya apa. Padahal ada banyak hal yang sepatutnya bisa saya kerjakan. Setelah itu, saya mulai pada pemikiran, kenapa ya? Kok mau seberapa intens, mau seberapa banyak saya berinteraksi dengan orang, ketika saya kembali sendiri, saya masih merasa kosong. Padahal saran-saran atau omongan orang lain itu baik. Ya walaupun nggak bisa dikatakan semua akan baik ataupun buruk. Setelahnya saya mulai pergi ke pemikiran lain bahwa secara random aja, kalau orang pertama yang menyelamatkan kita adalah diri sendiri. Jadi apa hubungannya? Mau seberapa keras usaha orang lain untuk menolong kita, kalau bukan diri kita yang pertama membuat kita bangkit, maka kita nggak akan selamat. Pada awalnya, ngobrol dengan diri sendiri itu terasa canggung, asing, dan jelas aja nggak terbiasa. Tapi setelahnya, entah kenapa, walaupun saya nggak melakukannya secara rutin seperti setiap malam atau setiap kali saya sendiri, saya menjadi lebih lega. Dan kemudian saya mulai merasa kalau ternyata ngobrol dengan diri sendiri itu mengisi kekosongan saya. Karena saya di sana mulai mengenal, mulai berteman, menyayangi dan merasa cukup dengan diri saya sendiri. Saya di situ mulai merasa bahwa kita kan nggak bisa ya mengatakan bahwa kita tuh orang baik atau orang yang benar-benar buruk, karena setiap orang itu nggak ada yang sempurna. Kita bisa menjadi toksik baik secara positif ataupun negatif. Dan di situ saya mulai mengetahui bahwa saya memiliki kelemahan-kelemahan yang nggak seharusnya saya pelihara untuk tetap menjadi kelemahan. Saya mulai membandingkan bukan dengan orang lain, dengan kekuatan saya, dengan kelebihan saya, bahwa saya bisa membuat kekurangan saya menjadi kekuatan. Ibaratnya, kita tahu kita memiliki musuh, tapi kita harus tahu kelemahannya agar bisa menjadi kekuatan kita.
Kalau kita tahu kelemahannya, maka kita akan lebih mudah untuk mengalahkannya. Dan itu saya terapkan ke diri sendiri. Tapi sebelum saya mengubahnya, saya harus menerima dulu kalau itulah kekurangan saya, kelebihan saya. Jadi bisa dikatakan saya mulai menerima diri saya apa adanya pada saat itu. Tapi bukan serta-merta saya menerima dengan mentah-mentah ke apa adaannya saya ini. Karena saya tahu manusia itu nggak akan stagnan dalam hidupnya. Selalu akan mengalami perubahan di setiap fase hidup. Karena dengan begitu, kita akan mengetahui nilai rasa insecure, lebih dan kurang kita, agar bisa berjalan lebih jauh. Terima kasih. Bye.